Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1902 and I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. And of course, kamu juga bisa ngedapetin random wisdom atau kata-kata bijak yang semoga bisa menginspirasi kamu. But buat yang nonton di YouTube, kamu nggak dapet lagu-lagunya, tapi gue akan tulis nanti lagunya apa ya di description. But now kita mulai dulu aja. It's a great day today, but not so much buat kamu semua yang hobinya ghosting ya, terutama yang tinggal di Filipina. Well, I guess anggap aja orang Filipina ngedengerin ya. Tapi yaudah, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya. Nanti gue akan cerita kenapa kok yang di Filipina itu nggak baik, yang pada suka ghosting. But now we have Visiting Hours dari Ed Sheeran. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan di Time Out Index itu adalah survei ke ribuan orang yang menanyakan menurutmu kota terbaik di dunia itu apa, dan ini tiap tahun mereka mengeluarkan listnya. Nah, tahun lalu Manchester menempati peringkat ketiga, dan gue lupa malahan yang menempati peringkat ke-1 sama kedua apa. Nah, tapi yang tahun ini baru aja dirilis 2022 Time Out Index, dan ternyata yang menempati peringkat pertama itu adalah Edinburgh di Skotlandia. Nah, jadi Edinburgh ini memang kota yang indah banget di Skotlandia, kombinasi dunia baru dan dunia lama, dan pemandangannya juga bagus. And skornya 89% bilang kalau ini kota yang tidak stres, sementara London yang bilang ini kota tidak stres tuh cuman 52% aja. Ngomong-ngomong, London ada di peringkat ke-17. Nomor 1-nya Edinburgh, nomor 4-nya Glasgow, and then nomor 2 sama nomor 3, bentar ya, ini gue sambil nyari soalnya. Oh, ada Medellin di Kolombia dan Chicago di Amerika Serikat. Jadi itu adalah top 3-nya untuk tahun ini. Sementara kota yang paling sulit buat ngedapetin teman baru itu ternyata adalah Sydney di Australia. Nah, gue nggak tahu kenapa di Sydney susah dapet teman, I don't know, but ya udah, itu hasil surveinya. Kota di Indonesia belum gue cari sih, gue bakal update besok ya kalau nemu kota Indonesia di situ. Now kita balik ke lagu, ada Janji Setia dari Tiara Andini. Enjoy. Followers, beberapa tahun belakangan ini diabetes itu udah mulai banyak diderita sama orang-orang yang masih muda loh. Bahkan gue ada beberapa temen gue yang udah terdiagnosa dengan diabetes juga. Dan diabetes ini padahal menurut gue adalah salah satu penyakit yang bikin hidup kita jadi gak enak. Jadi harus ngitung-ngitung karbohidratnya, glukosanya berapa. Terus harus, kalau yang parah harus disuntik insulin juga, karena tubuhnya udah gak bisa memproduksi insulinnya. Jadi saran gue sih, dari sekarang udah mulai memperhatikan asupan gula yang kita makan. Nah, salah satu cara yang paling gampang adalah dengan mengubah gula kita atau mengganti gula kita dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Kamu bisa dapetin gula tes ini di toko online, di merchant online andalan kamu, maupun di radio-radio yang menayangkan Popo on the Radio ini. Oke? And now we have Chasing Stars dari Alesso and Marshmello di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan salah satu anggota Senat di Filipina, ini tadi yang gue bilang di awal ya, itu sedang mempropose ada RUU atau undang-undang yang mengatur di mana orang yang suka ghosting ini, ya lu ketika WA terus tiba-tiba ngilang aja, nyuekin orang. Nah, itu akhirnya akan dimasukkan ke dalam undang-undang di mana ketika lo melakukan ghosting maka lo akan ditindak pidana. Nah, karena menurut RUU ini, ketika kamu mengghosting seseorang itu bisa menimbulkan emotional damage atau menyerang psikis orang, melukai perasaan orang dan sebagainya. Dan di rancang RUU-nya ini belum ada tulisannya sih hukumannya emang bakalan apa, tetapi menarik sih untuk dilihat nanti apakah ini berhasil lolos dari DPR-nya
di Filipina apa enggak. Nah buat kamu ini jadi pelajaran ya, mendingan jangan ghosting, mendingan ngomong aja. Nah, kalau memang enggak cocok atau enggak berminat. Begitu, sebagai orang yang pernah di ghosting dan pernah mengghosting juga, saya memberikan ini dari pengalaman. But now, kita balik ke lagu aja. Ada Blast Free dari Ken Brown di Popo on the Radio. Madly Inspiring. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan I'm sure kita udah tahu ya istilah global warming. Udah sering dipakai di mana-mana kan. Global warming, pemanasan global, climate change, segala macam. Nah ternyata di history.com ya, dan gue bacanya sebenarnya dari Kompas ya, tapi ditemukan sekarang kalau Wallace Smith Brocker itu adalah orang yang pertama menggunakan istilah global warming dalam sebuah paper atau makalah yang dia tulis dan terbit di jurnal Science pada tahun 1970. Nah makalah ini akhirnya diposting di sebuah surat kabar pada tanggal 8 Agustus 1975 atau 47 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 70-an orang-orang itu udah dengar istilah global warming. Mereka udah tahu kalau global warming ini ada kemungkinan untuk terjadi dan membuat dunia menjadi lebih parah. Dan ternyata sampai sekarang tapi tindakan pemerintah dunia terhadap global warming ini dirasa masih kurang oleh banyak pihak. Baru sekedar kulitnya aja sih yang melakukan mencoba menyelamatkan kita dari global warming. Jadi kalau saran gue dari dulu soal global warming selalu sama sih, minimal we do our part lah, kayak buang sampah pada tempatnya, dipisahin sampah organik sama non organik yang mana, gitu-gitu aja sih. Belanja bawa tas sendiri yang bukan plastik, gitu-gitu aja sih. Ya gitu, itu udah cukup lah, itu the bare minimum. Tapi yaudah kita balik ke lagu sekarang. Ada Lani, The Older You Get, The Less You Cry di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan mungkin kamu kalau buka-buka Netflix itu sadar ya kalau yang salah satu barusan rilis nomor 3 di TV show di antara lautan drakor-drakor di Indonesia itu adalah The Sandman. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, The Sandman ini sebenarnya apa sih? The Sandman, kenapa kok orang-orang pada heboh banget waktu ini akhirnya dibikin seriesnya. Jadi The Sandman ini adalah komiknya punyanya DC. Dan ini menceritakan tentang si tokoh utamanya yaitu Dream atau The Sandman atau Morpheus. Dia punya nama banyak tergantung di belahan dunia mana. Dan dia ini basically king of dreams lah. Dia itu yang memberikan dan memodifikasi mimpi atau mimpi buruknya kita. Nah, The Sandman ini ngikutin perjalanannya dia ketika dia menemukan kalau ada barangnya dia yang dicuri. Jadi dia mencoba mencari siapa sih pencuri barangnya dia itu. Dan nanti petualangannya banyak. Ini baru season 1 kan, soalnya kayaknya baru adapt 2 buku deh dari 12 bukunya The Sandman. Jadi logically mungkin sampai 6 season kalau lancar dan sukses. Tapi kalau lu mau nonton, menurut gua nonton aja gak apa-apa sih dibandingkan baca bukunya. Soalnya bukunya udah lama, jadi kayak gambarnya kayak gambar lama gitu sih. Plus ini sendiri dapat ini persetujuan dari Neil Gaiman, penulisnya dia. Dia bilang ini Sandman ini akhirnya dibikin oleh orang yang ngerti Sandman kepada orang yang menyukai Sandman. Pokoknya yang biasa tuh lah, dari, untuk, dan kepada itu loh. Oke? So, nonton aja menurut gue. Kalau nggak baca Sandman, nonton aja juga. Bagus sih, gue baca soalnya. And now, kita balik ke lagu. Ada Payung dari Rio Satrio. Enjoy. Followers, gue itu kan punya turunan gula ya, keluarga gue. Dari atas-atas gue itu ada yang kena diabetes, sehingga gue dari kecil emang udah terbiasa buat mengetes gula puasa gue berapa, tes darah gitu kan. Dan gue emang sadar untuk itu, makanya udah beberapa tahun belakangan ini. Tadinya gue minumnya es teh tawar terus ya, pokoknya kalau minum tawar terus tanpa gula. Tapi beberapa tahun belakangan ini gue ngeganti gula gue dengan gula tes, dan hasilnya gue tetap bisa minum manis, tapi gula puasa gue juga tetap di bawah 100, jadi tetap aman dari diabetes. So, menurut gue nggak ada salahnya lu ganti sih, karena bahkan kalau gue lagi minum
bubble tea atau segala macam gitu, gue minta no sugar at all, terus gue tambahin pakai gula teh sendiri. Dan awal-awal memang berasa beda dibandingkan gula pasir, tapi kalau udah kebiasaan enak juga kok. Jadi mendingan ganti gulamu dengan gula teh mulai sekarang. Bisa beli di radio yang nayangin Popo on the Radio atau di merchant online kesukaan kamu. Okay? And now we have iPad dari The Chainsmokers. Enjoy. Dia masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan sebagai fans Spider-Man fanatik, gue bilang gue termasuk lumayan fanatik sih. Kayak ini sekarang aja gue pakai kaos Spider-Man, nggak kelihatan kan? Tapi kalau yang punya pasti langsung tahu. Gue malu karena ternyata gue lupa waktu minggu lalu tanggal 1 Agustus Spider-Man itu sebagai karakter ya, itu berulang tahun yang ke-60 tahun. Gila ya, Spider-Man ini waktu itu disebut-sebut sebagai revolusioner karena waktu itu yang namanya superhero berusia remaja itu nggak ada yang jadi tokoh utama, atau minimal mereka punya superhero yang lebih tua yang kayak semacam jadi mentornya gitu. Contohnya Robin di Batman itu kan dia jadi anak buah sidekicknya Batman ya. Terus ada juga Bucky Barnes yang dimentorin sama Captain America kan, yang terus nanti akhirnya dia jadi Winter Soldier. Nah beda sama itu semua, si Peter Parker ini dari awal, dari remaja dia udah harus belajar sendiri dengan tugasnya dia sebagai superhero, dan belum lagi dia masih sekolah segala macam kan. Jadi waktu itu emang Spider-Man ini salah satu superhero yang sampai sekarang paling relatable dengan target marketnya pembaca komik superhero kan, yaitu anak-anak remaja yang masih sekolah. Kayaknya gue pertama kali suka Spider-Man juga gara-gara itu sih, gara-gara gue ngerasa relatable kan, umurnya mirip begitu. Walaupun sekarang Spider-Man udah dewasa ya. Gue rasa kalau gue prediksi di komik Spider-Man sekarang dia umur berapa tuh, kayaknya dia di awal 30-an deh, antara 31 ya 28 sampai 32 lah, di range-nya segitu. Tapi ya udah, happy birthday buat Spider-Man yang ke-60 tahun. Semoga film-film kamu tetap bagus. And now kita balik ke lagu, ada That's Hilarious dari Charlie Puth. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popoltr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13. Kamu juga bisa kasih di kolom komentar di bawah kalau nonton di YouTube. Bisa juga DM di Instagram atau Twitter itu. And tentu aja dengerin juga podcast gua Tiang Jauh tiap hari Selasa. Hari ini tayang berarti yang baru. And juga podcast Off the Record yang ngebahas tentang dunia selain sepak bola. Kalau yang Tiang Jauh ngebahas sepak bola. Oke? Lagu terakhir sekarang ada Alive dari Griffin. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.